Ayahku adalah dewa perang. Bab 413. Semua orang di lobi saling memandang dengan kaget. Sang Guanji ini terlalu mumpuni bukan? Jika tidak ada yang lain, berlutut saja dan bersujud. Jelas sekali, semakin banyak Huang Jianfeng mendengarkan, dia menjadi semakin jengkel. Dia berulang kali mencibir, seorang pria pemberani muncul entah dari mana dan berani bersikap kasar kepada teman-temanku dari keluarga pangeran. Kalau begitu, aku akan membiarkan dia berbaring di tanah dan belajar menggonggong 10.000 kali. Aku ingin dia berlutut di tanah dan bersujud padamu ribuan kali. Ambil sepatumu dan tampar dia 100 kali. Segera setelah itu, terdengar gelombang langkah kaki yang dahsyat dan kuat datang dari luar. Wajah Lu Feixia penuh dengan kejahatan. Huang Jianfeng, putra mahkota, sungguh agung. Dia menghiburnya dengan suara rendah, King Long, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Sang Guanji lah yang membelokkan benar dan salah. Orang-orang di sekitarnya memandang Guan Qianjun dengan simpati atau sombong. Bahkan jika Lu Feixia bersedia mempertahankannya, dia bisa menjaganya baik-baik saja malam ini, tapi setelah menyinggung Tuan Huang, dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Seperti kata pepatah, Anda bisa melindunginya untuk sementara, tapi Anda tidak bisa melindunginya seumur hidup. Guan Qianjun tetap tenang dan tenang. Dia bahkan duduk di sofa di sebelahnya dan mengambil beberapa makanan ringan untuk dimakan. Ketika orang lain melihatku seperti itu, mereka tidak bisa menahan tawa dan mengatakan sesuatu tentang hidup dan mati. Huang Jianfeng masuk. Dia sekuat seorang pangeran, dengan Sang Guanji mengikutinya di depan. Sang Guanji menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak, "Wah, kamu sudah mati. Jangan salahkan kami atas kemalanganmu. Bos saya ingin membela saya dan saya tidak bisa menghentikannya, hahaha. Tuan muda, itu anak laki-laki. Anda harus membalas dendam untuk saya. Berbaringlah di tanah dan tiru 10.000 gonggongan anjing. Berlututlah di tanah dan bersujud padaku 1000 kali. Aku akan melempar sepatuku padamu dan menamparkan diriku sendiri 100 kali, hahaha." Sang Guanji tersenyum bangga, dan tiba-tiba, bentak. Sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Pemukulan itu menyebabkan dia langsung jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya kaget dan kaget. Lu Feixia, yang hendak menyapa Sang Guanji dan memarahinya, terkejut. "Ini, saudara Jianfeng, kamu. Kenapa kamu memukulku? Ini, kamu. Sang Guanji jatuh ke tanah, menutupi wajahnya kesakitan, muntah darah saat dia bertanya. Dan meludahkan giginya. Orang yang memukulnya adalah Huang Jianfeng. Tidak ada yang tidak kaget. Mengapa Pangeran Huangzuan tidak membalas dendam pada Sang Guanji dan menamparkan wajahnya? Bukankah kamu bilang kamu ingin membalaskan dendamnya? Untuk siapa balas dendam ini? Biarkan semua orang lebih terkejut. Yang membuat Sang Guanji semakin kaget. Masih akan datang. Huang Jianfeng berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Berbaringlah di tanah, menggonggong 1000 kali dan pergi. Berlututlah di tanah, menggonggong 100 kali, dan mintalah Tuan untuk memaafkanmu. Lepaskan sepatumu, tampar dirimu 100 kali dengan sol sepatumu dan mulailah berjalan." Sang Guanji, ini. Sang Guanji, saudaraku, apa maksudmu jika aku tidak membiarkanmu bermain seperti ini? Huang Jianfeng menyentuh bagian belakang kepalanya, "Oh, benar, saya salah." Sang Guanji menghela nafas lega, "Aku baru saja memberitahumu. Saudara Jianfeng, apakah kamu mabuk tadi malam? Kamu belum bangun hari ini. Apa yang harus kamu tangani? Anak itu, biarkan dia cepat." Bentak. Tamparan lain datang ke wajah Sang Guanji yang baru saja berhasil bangun. Pemukulan itu menyebabkan dia terjatuh ke tanah lagi. Huang Jianfeng menunjuk ke arahnya dan berkata-kata demi kata, "Perintah barusan harus lebih ilmiah, jadi saya bilang saya salah. Pertama-tama Anda harus berlutut dan bersujud kepada Tuan Guan untuk mengakui kesalahan Anda dan memanggil Master. Tampar dirimu 100 kali lagi. Berbaringlah di tanah dan pelajari cara menggonggong 1000 kali." Sang Guanji menangis dan melolong, "Saudara Jianfeng, kita telah bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Apa sebenarnya kamu?" Kemudian sebelum dia selesai berbicara, dia dipukul dan ditendang oleh Huang Jianfeng. Melihat penampilan Huang Jianfeng, Guan Qianjun mencibir. Dia tahu betul bahwa meskipun Huang Jianfeng tidak memerintahkan tindakan kriminal tersebut, itu tetap merupakan hasil dari informasinya. Anak ini ketakutan. Jadi, mari kita pukul saja Sang Guanji untuk menenangkannya agar dia bisa berbicara lebih baik.
Di bawah paksaan Huang Jianfeng, Sang Guanji harus merangkak seperti anjing dan bersujud kepada Guan Qianjun untuk mengakui kesalahannya. Bahkan pemuda tertua dari 5 keluarga besar pun menyerah sepenuhnya. Mendesis. Semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa seseorang yang jelas-jelas ingin membalaskan dendam adiknya malah membalaskan dendam musuhnya. Terlebih lagi, adik laki-laki ini juga seorang pemuda papan atas. Lu Feixia memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu seorang pria yang tidak menahan balas dendam dalam semalam? Kamu tahu, Huang Jian akan membantumu membalas dendam. Jadi, kamu memiliki hubungan yang baik dengan putra mahkota Huang Xuan. Huang Jianfeng berjalan mendekat, mengulurkan tangannya ke arah Guan Qianjun, dan tertawa, Tuan Guan, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Maaf, salah satu adik laki-laki saya memprovokasi Anda. Aku harus melampiaskan amarahku padamu. Kamu harus jujur. Bagaimana bisa kamu tidak mengaku kalah saat kalah? Benar. Dia melirik ke arah Sang Guan Jie, yang masih bersujud dan berkata, Tuan, saya salah, di sebelahnya, dengan tatapan sinis di matanya. Persis seperti yang diharapkan Guan Qianjun. Setelah Huang Jianfeng memberitahu pasukan tingkat tinggi tertentu tentang situasi Guan Qianjun, pasukan tersebut segera menugaskan seorang pembunuh elit dengan nomor untuk menghadapi lawan. Kembali dengan sia-sia. Huang Jianfeng secara alami segera menerima berita itu dan sangat ketakutan. Tidak bisakah kamu menangani Guan Qianjun meskipun kamu meneleponnya? Dia juga menerima perintah rahasia dari pasukan tingkat tinggi. Dia tidak bisa putus dengan Guan Qianjun untuk saat ini, dan bahkan harus berkompromi untuk menstabilkannya. Oleh karena itu, Huang Jianfeng tiba-tiba melihat bahwa Sang Guanji telah menyinggung Guan Qianjun, maka dia melakukan hal seperti itu. Guan Qianjun tidak mengulurkan tangan, tapi berdiri dan menendang Sang Guanji ke samping. Dia berkata dengan tenang, beraninya orang yang lebih buruk dari babi atau anjing berani melawanku. Betapa cerobohnya orang ini melakukan ini. Karena itu, dia berbalik dan berjalan masuk. Sebenarnya, dia bahkan tidak melihat ke arah Huang Jianfeng. Tangan Huang Jianfeng membeku di udara. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Orang-orang di sekitarnya bahkan menarik napas dalam-dalam. Semuanya sulit dipercaya. Ini benar-benar hal yang buruk. Putra mahkota yang agung, dengan status yang begitu mulia, untukmu, aku tidak akan segan-segan menghukum berat salah satu adik lelakiku yang penting. Dan kamu. Dia benar-benar tidak memperlakukanku seperti siapapun dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ketika seseorang mencoba menyenangkan Anda menamparkan wajahnya. Dan dia adalah orang yang berstatus tinggi. Beraninya Guan Qianjun ini begitu berani. Bahkan Lu Feixia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengertakkan gigi dan bergegas mengikuti Guan Qianjun, hampir mengertakkan gigi. Guan Qianjun, tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Wanita, jika kamu tidak tahu situasinya, diam saja dan jangan terlihat seperti sedang menceramahi orang lain. Aku tidak menyukainya. Guan Qianjun berkata dengan dingin. Bagaimanapun, Lu Feixia juga merupakan putri tertua dari keluarga super kaya. Tetapi ketika Guan Qianjun mengatakan ini, meskipun dia sangat marah, dia dengan patuh tutup mulut. Di belakangnya, Huang Jianfeng hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya di bawah tatapan rumit di mata semua orang. Ini akan meledak. Bab 414. Dia tidak pernah membayangkan Guan Qianjun berani menjadi begitu sombong. Aku sudah menunjukkan kebaikan padamu, tapi kamu masih berani sombong. Bolehkah bersikap tidak tahu malu? Tapi dia tidak berdaya. Dia bahkan bergidik. Apa yang dikatakan Guan Qianjun barusan sangat jelas. Di permukaan, dia sepertinya sedang membicarakan Sang Guan Jie, namun nyatanya, dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Dari belakang, seorang lelaki tua berusia 60-an dengan wajah muram berjalan mendekat. Dia berkata perlahan, aku akan melakukannya dan membunuhnya. Dia terlalu sombong dan seharusnya tidak hidup. Kata-katanya singkat dan padat, penuh dengan roh jahat. Orang tua ini tingginya setidaknya 1,8 meter, tapi sangat kurus. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Seperti tombak. Huang Xuan memiliki 5 master teratas. Semuanya adalah master tingkat 9 atau lebih tinggi dan termasuk dalam Sekte 5 Elemen, sebuah sekte tradisional di dunia seni bela diri. Namanya tidak penting, hanya logam, kayu, air, api, dan tanah. Orang-orang di dunia seni bela diri diberi gelar kehormatan karena kemampuan seni bela diri mereka yang luar biasa. Misalnya,
Jin Lao, Mu Lao. Di antara mereka, lelaki tua itu terluka parah oleh seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun dengan pisau lempar belum lama ini, dan dia masih terbaring di rumah sakit. Saya akan berada di rumah sakit untuk waktu yang lama. Dan sekarang yang ini adalah Mu Lao. Huang Jianfeng bertanya dengan dingin, bisakah kamu melawannya? Mu Lao membeku dan mengangguk dengan dingin, iya. Lupakan saja. Huang Jianfeng melambaikan tangannya, adikmu bahkan tidak bisa mengalahkan putrinya. Apakah kamu ingin mengalahkannya? Kamu melindungiku agar tidak disakiti oleh tuan biasa. Tidak apa-apa menghadapinya. Jangan bercanda. Wajah Mu Lao merah dan lehernya tebal, dan wajahnya sangat jelek. Tidak masalah untuk menggambarkan dia sebagai orang yang menyedihkan seperti hantu. Tapi dia tidak berbicara lagi, dia hanya menatap ke arah kiri Guan Qianjun dengan wajah muram. Dalam hatiku, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Huang Jianfeng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan memandang Sang Guanji, yang terbaring miring dengan wajah kusam, seolah-olah dia telah diperkosa. Dia tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia berjalan perlahan ke dalam. Semua kebencian harus diredam di hati saya. Dan Mu Lao tidak segera mengikutinya, tetapi berjalan ke arah Sang Guanji, menghela nafas pelan, dan perlahan berjongkok. Wajah Sang Guanji garang, seperti hantu yang galak. Dia bergumam, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku saudaramu. Kamu membantu musuhku mengalahkanku. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Mu Lao bertanya, ingin membalas dendam. Sang Guanji menatapnya tajam dan segera mengangguk. Mu Lao, berapa yang ingin Anda bayarkan? Sang Guanji ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat 3 jari, 30 juta. Bahkan bagi seorang pemuda dari salah satu dari 5 keluarga besar, sudah sangat sulit baginya untuk mengeluarkan 30 juta. Mu Lao menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Sang Guanji mengertakkan gigi, 30 juta untuk membunuh satu orang. Itu tidak cukup. Metode khusus. Mu Lao menghargai tinta seperti emas. 50 juta, apakah itu cukup? Aku hanya punya sebanyak itu. Mu Lao mengangguk, dia sudah mati. Lalu, rentangkan tanganmu. Sang Guanji berjuang untuk mengeluarkan kartu bank, dengan enggan menyerahkannya kepadanya, dan dengan enggan memberitahukan kata sandinya. Akhirnya, dia berkata, masih ada lebih dari 300 keping aneh di dalamnya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Untuk membalas dendam, semuanya telah habis. Setelah mengambil uang, Mu Lao tidak mengikuti Huang Jianfeng, dia bermain-main dengan metode khusus itu. Untuk membalas dendam sesama muridnya, dia bersusah payah. Aula yang dimasuki Guan Qianjun sekarang penuh dengan batu. Tentu saja, ini bukanlah batu biasa, dan beberapa di antaranya sangat berharga. Bahkan barang yang paling tidak berharga pun akan diidam-idamkan oleh banyak orang. Setiap batu mempunyai tempatnya masing-masing, aula tersebut diisi dengan alas kaca temperet yang mengkilat, pada setiap alas terdapat batu kasar, yang terbesar seukuran ban truk, dan yang terkecil seukuran bola sepak. Pembawa acara berbusa di atas panggung saat dia memperkenalkan batu-batu kasar ini. Semuanya dipilih melalui seleksi awal oleh ahli terkait. Pasti ada yang hijau di antara mereka. Tentu saja, berapa banyak yang hijau yang keluar tergantung pada visi dan keberuntungan pembeli. Banyak orang di lokasi kejadian memegang berbagai benda besi kecil, mengelilingi batu kasar tertentu, mengetuknya sedikit, atau mengeluarkan senter khusus dan menyinarinya bola-balik. Lu Feixia berbicara dengan penuh momentum. Tujuan terbesar saya malam ini adalah membeli beberapa batu kasar di sini, yang terbaik. Ada 2 tujuan. Pertama, dari pertemuan penilaian batu kasar, saya akan membuka situasi toko perhiasan dan emas grup Tianxia saya. Kedua, pilih bahan untuk membuat sejumlah perhiasan berkualitas tinggi untuk toko perhiasan dan emas saya. Untuk ini, saya sudah menyiapkan 10 miliar. Berbicara tentang ini, dia memandang Guan Qianjun dengan bangga. Bibiku bisa dengan mudah mengeluarkan begitu banyak uang. Meskipun kamu juga seorang bos tersembunyi, kamu pasti sedikit terkesan. Guan Qianjun hanya berkata dengan enteng, tidak menunjukkan ketertarikan. Lu Feixia sedikit tidak puas dan menatapnya dengan kesal. Mendengus. Apakah orang ini tidak tahu cara memujiku? Pada saat ini, beberapa orang parubaya dan lanjut usia yang mengenakan jas dan sepatu kulit dengan penuh semangat datang. Pemimpinnya, berusia sekitar 50 tahun, membungkuk hormat kepada Lu Feixia. Nona Lu, silakan lihat. Ini adalah orang-orang yang saya undang untuk Anda. Mereka pasti penilai batu kasar tingkat nasional. Ini Tuan Chen, ini Tuan Zhao, dan ini Tuan Zhang.
Dia menyingkir dan memperkenalkan Lu Feixia satu persatu. Semua master yang namanya dipanggil segera mengeluarkan setumpuk sertifikat dan menyerahkannya kepada Lu Feixia sambil tersenyum. Gelar-gelar di atas cukup mengesankan, mereka semua adalah penilai batu kasar tingkat khusus nasional, serta mereka yang telah memenangkan berbagai penghargaan dan menjadi juri beberapa penghargaan. Setiap sertifikat mempesona. Lu Feixia mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu mengangguk dan berkata kepada mereka, "Tuan, ini semua kerja keras Anda hari ini. Saya siap untuk 10 miliar. Semuanya digunakan untuk membeli batu kasar. Selama kamu menentukan batu kasar mana yang benar-benar berharga, berapapun harganya, saya akan membelinya. Syarat saya, ketika batu kasar itu dipotong, nilai hijaunya bisa mencapai lebih dari 5 kali lipat harga beli. Jika kamu bisa mendapatkan lebih banyak, maka kamu pasti akan mendapat hadiah yang besar. Jika promosinya berlipat ganda, hadiahnya akan menjadi 10.000 yuan, dan seterusnya. Semua orang harus bekerja keras." Dia bertepuk tangan seperti seorang ratu. Penilai batu giok itu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan Nona Lu dan akan melakukan yang terbaik sampai mereka mati. Lu Feixia menoleh untuk melihat ke arah Guan Qianjun dan berkata dengan bangga, "Ini adalah prajurit elitku. Mereka adalah penilai batu kasar terbaik di negeri ini. Bersama mereka, dengan 10 miliar milikku, aku mungkin bisa menghasilkan 50 miliar. Atau bahkan lebih dari 100 miliar. Orang yang berbicara di awal mengangguk dan menepuk dadanya dan berjanji, "Nona Lu, apa yang saya, Wang Jinlong, akan perkenalkan kepada Anda pasti adalah orang-orang berbakat, dan saya jamin mereka akan memuaskan Anda. Mungkin, saya telah menghasilkan lebih dari 100 miliar. Sepertinya saya telah melihat jalan emas berkilauan terbentang di kaki Nona Lu. Nona Lu pasti akan menjadi terkenal dalam satu kesempatan dan menimbulkan sensasi di seluruh kota Yunhai. Bahkan keluargamu akan merasa terhormat untukmu." Orang ini sangat pandai menyombongkan diri dan menyanjung, dan tiba-tiba dia membuat Lu Feixia sangat bahagia. Bersambung.